Halo semuanya, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tugas PSAK 1 tentang laporan keuangan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah akuntansi menengah 1 yang diampu oleh Ibu Hilary Flora Agustina. Selanjutnya, sebelum memulai presentasinya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 6 terlebih dahulu. Yang pertama ada Jason Andreas dengan NIM 2021-723. Lalu saya sendiri, Karin Anissa dengan NIM 2021-728. Takarina Devi dengan NIM 2021-730, RR Rizka Nurul dengan NIM 2021-746, Dian Dionesa dengan NIM 2021-743, Kania Keisha dengan NIM 2021-751, dan yang terakhir, Rio Valdo Jala Dharma dengan NIM 2021-70105. Selanjutnya, yang pertama akan kami jelaskan adalah PSAK secara umum. Nah, PSAK itu sendiri merupakan singkatan dari Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yaitu pedoman prosedur dalam membuat laporan keuangan. Nah, dalam PSAK ini ditetapkan dasar-dasar penyajian laporan keuangan dengan tujuan umum, yaitu agar laporan keuangan bisa dibandingkan dengan laporan keuangan sebelumnya atau laporan keuangan lain, agar tercipta keseragaman dalam penyampaiannya. Selain itu, PSAK juga dapat mempermudah siapapun untuk mendapatkan informasi dari laporan keuangan yang ada. Berisi aturan-aturan yang berhubungan dengan kegiatan mencatat, menyusun, melakukan, juga menyajikan laporan keuangan. Yang terakhir, PSAK berisi informasi dan data yang sangat penting dan berhubungan dengan laporan keuangan. Informasi dan data yang tercatat dalam standar akuntansi adalah aset perusahaan, liabilitas ekuitas, pendapatan, dan beban. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan standar akuntansi keuangan apa saja yang berlaku di Indonesia. Yang pertama ada PSAK IFRS yang digunakan oleh badan usaha yang memiliki jenis akuntabilitas publik, seperti perusahaan asuransi, BUMN, dan perusahaan dana pensiun. Lalu yang kedua ada PSAK ETAP atau entitas tanpa akuntabilitas publik, yang digunakan oleh badan usaha yang tidak memiliki akuntabilitas publik atau yang memiliki namun tidak signifikan. Laporan keuangan yang digunakan itu biasanya lebih sederhana karena ditujukan kepada badan usaha menengah dan kecil. Kenapa dibilang lebih sederhana? Karena tidak ada laporan laba rugi yang bersifat komprehensif, serta penilaian untuk aset tetap dan tidak berwujud. Selanjutnya ada PSAK MKM atau entitas mikro kecil dan menengah yang ditujukan bagi entitas yang belum mampu memenuhi persyaratan sesuai akuntansi ETAP. Lalu selanjutnya ada PSAK Syariah yang ditujukan kepada lembaga yang menggunakan prinsip dan kebijakan syariah seperti perbankan syariah. Lalu yang terakhir ada SAP atau standar akuntansi pemerintah yang ditujukan untuk pihak pemerintah pusat dan daerah dalam menyusun laporan keuangan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya kita akan membahas tentang PSAK itu sendiri. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan secara sederhana merupakan kerangka prosedur petunjuk untuk pembuatan laporan keuangan akuntansi. Tentunya dalam pembuatan laporan keuangan akuntansi, ada standar serta prosedur dan kerangka yang membuatnya menjadi lebih berseragam dan membuat fungsi sebagai penyampaian laporan keuangan yang lebih mudah lagi. Jadi prosesnya itu antara satu laporan keuangan dengan laporan keuangan sebelumnya ataupun dengan laporan keuangan yang lainnya menjadi lebih mudah.
Lalu di PSAK 1 yang kita bahas ini akan mengatur tentang persyaratan bagi penyajian laporan keuangan. Persyaratan-persyaratan apa aja sih yang diperlukan dalam penyajian laporan keuangan? Serta struktur apa saja sih yang harus ada di laporan keuangan? Persyaratan minimum apa aja yang perlu dilalui atau perlu dikaji serta dilakukan untuk bisa berada di laporan keuangan? Dan isi laporan keuangan itu sendiri. Tapi sebelum itu, kita akan membahas bahwa PSAK 1 pernah melakukan perubahan yang dilatar belakangi oleh perbaikan dengan menggunakan istilah yang lebih tepat sehingga mudah dipahami dan lebih mudah untuk pengajuan dan pengkajian laporan keuangan. Pengaruh perkembangan PSAK lain yang belum dikeluarkan pada tahun 2009 serta mengikuti perubahan terakhir dari International Accounting Standard 1 tahun 2010 mengenai pemisahan penghasilan kompresif dan penyajian informasi komparatif. Latar belakang ini diperbarui dan lebih efektif lagi berlaku mulai tanggal 1 Januari 2015 meski tidak ada penerapan dini, tetapi PSAK terus berkembang sehingga terjadi perubahan-perubahan seperti berikut ini. Nah, kita akan ngebahas PSAK 1 di tahun 2009 dan 2013. Mengenai judul laporannya, yang kita bisa dapatkan ini di tahun 2013 ada tambahan penghasilan komprehensif lain, yang di tahun 2019 cuman laporan laba rugi. Dari definisinya sendiri, di tahun 2019 tidak memberikan definisi. Tapi di tahun 2013 ada definisi laba rugi, kepemilikan, material, penyesuaian reklasifikasi, tidak praktis, dan lain sebagainya. Dari komponennya di tahun 2013 ada penambahan informasi komparatif, serta laporan laba rugi ada penambahan penghasilan komprehensif lain. Dari informasi komparatif, kita bisa tahu juga ada informasi komparatif minimum serta informasi komparatif tambahan. Penyajiannya pun ada akun-akun yang direklarifikasi ke laba rugi, pos-pos atau akun-akun ya, yang tidak akan direklarifikasi juga ke laba rugi. Perbedaan tahun 2019 dan tahun 2013 ini terlihat cukup berbeda yang membuatnya harus ada perubahan yang signifikan. Makanya PSAK melakukan perubahan. Nah, ada perubahan PSAK di tahun 2015 yang berlaku efektif mulai tanggal 1 Januari 2017, di mana amandemen terkait prakarsa pengungkapan klarifikasi mengajukan persyaratan penerapan seperti materialitas dan penggabungan, di mana tidak mengaburkan serta mempertimbangkan seluruh fakta. Jadi tidak perlu spesifik kalau tidak berkaitan atau tidak diperlukan jika itu bukan hal yang tidak material, termasuk dari persyaratan pengungkapan PSAK. Lalu ada informasi yang disajikan harus relevan, sehingga subtotal yang berisi akun-akun yang diukur sesuai PSAK, baik judul subnya dan lain sebagainya itu jelas serta mudah dipahami. Lalu struktur catatan atas laporan keuangannya harus praktis dan sistematis. Jadi mengutamakan aktivitas yang paling relevan, sehingga dapat memahami kinerja serta posisi keuangan lebih baik lagi. Lalu untuk pengungkapan kebijakan akuntansi ini, dia itu menghapus panduan mengidentifikasi kebijakan akuntansi. Jadi di sini jadi lebih kelihatan dipermudah juga dan juga lebih praktis, sistematis, serta lebih baik lagi untuk perubahan sistemnya. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Laporan keuangan. Suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Tujuan dari penyusunan laporan keuangan adalah yang pertama, memberikan informasi keuangan. Jadi, kita bisa mengetahui posisi keuangan perusahaan kita mengalami laba atau rugi dengan melihat laporan keuangan. Yang kedua, memberikan informasi kinerja keuangan. Dan yang terakhir, memberikan informasi arus kas entitas.
komponen. Yang pertama, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari yang pertama, laporan posisi keuangan. Yang kedua, laporan laba rugi komprehensif. Yang ketiga, laba perubahan ekuitas. Yang keempat, laporan arus kas. Dan yang terakhir, catatan atas laporan keuangan. Komponen kedua, entitas menyajikan semua komponen laporan keuangan lengkap dengan keutamaan yang sama. Dan yang terakhir, manajemen entitas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Selanjutnya, laporan keuangan menyajikan informasi terkait yang pertama aset. Aset juga yang termasuk dalam aset yang pertama adalah kas, piutang, harta tetap, perlengkapan, dan lain-lain. Yang kedua, liabilitas. Liabilitas seperti utang perusahaan, utang bank, dan berbagai macam utang lainnya. Yang ketiga, ekuitas. Ekuitas ini termasuk ke dalam modal dan lain-lain. Yang keempat, pendapatan dan beban. Pendapatan ini termasuk dalam ini. Yang termasuk dalam pendapatan itu seperti penjualan dan hasil jasa yang kita berikan kepada pelanggan. Beban. Yang termasuk ke dalam beban adalah pengeluaran yang kita lakukan untuk berbagai macam. Yang pertama seperti beban sewa, beban gaji, beban iklan, dan lain-lain. Yang kelima, kontribusi dan distribusi kepada pemilik. Yang terakhir, arus kas. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada laporan posisi keuangan. Apa sih laporan posisi keuangan itu? Jadi, laporan posisi keuangan itu adalah laporan yang wajib disusun oleh suatu entitas bisnis atau perusahaan untuk menggambarkan kekayaan atau aset, kewajiban atau liabilitas, serta modal atau ekuitas di akhir periode akuntansi perusahaan yang sebenarnya. Selanjutnya. Nah, tujuan dari laporan posisi keuangan ini, yang pertama ada mengetahui kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Jadi laporan ini mewakili posisi keuangan suatu perusahaan pada waktu tertentu. Waktu yang dimaksud adalah hari terakhir dari periode pelaporan. Yang kedua ada dasar untuk membuat kebijakan strategis. Data di laporan posisi keuangan ini sangat berharga supaya kita dapat menghasilkan kebijakan strategis untuk operasional bisnis. Yang ketiga ada membantu investor dan stakeholder lain melakukan analisis. Jadi, data dari laporan posisi keuangan ini dapat membantu investor dan pemangku kepentingan lainnya seperti pemegang saham dan pemerintah untuk menganalisis keuangan perusahaan. Lalu, komponen dari laporan posisi keuangan. Yang pertama ada aset. Aset adalah kekayaan yang dimiliki oleh bisnis atau perusahaan. Aset juga terdiri dari kas, piutang, biaya yang dikeluarkan di muka, serta aset tetap. Yang kedua ada liabilitas atau kewajiban. Jadi kewajiban yang menjadi tanggungan yang harus diselesaikan oleh pihak perusahaan. Liabilitas ini perlu diselesaikan oleh perusahaan dalam jangka waktu pendek atau panjang. Contohnya, kewajiban hutang jangka panjang adalah pendapatan diterima di muka dan utang pada pihak ketiga. Yang terakhir ada ekuitas. Ekuitas ini adalah modal bisnis yang dimanfaatkan dalam melakukan operasional ataupun kegiatan perusahaan. Contohnya itu modal disetor dan laba ditahan. Selanjutnya. Nah, di sini terdapat laporan posisi keuangan dari S Hardware Indonesia tahun penyajian 31 Desember 2021. Di sini kita membandingkan laporan keuangan dari 30 Desember 2021 dengan
31 Desember 2020. Jadi di sini ada komponen aset, ada komponen liabilitas, dan juga yang terakhir ada komponen ekuitas. Selanjutnya. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi ini adalah laporan keuangan yang melaporkan kinerja keuangan perusahaan dalam periode tertentu. Laporan laba rugi ini meringkas jumlah biaya-biaya yang dikeluarkan perusahaan selama beroperasi, serta keuntungan yang diperoleh perusahaan selama menjalankan usahanya. Selanjutnya ada fungsi laporan laba rugi. Yang pertama, menyajikan informasi keuangan perusahaan mengenai keuntungan atau kerugian yang dihasilkan perusahaan saat beroperasi dalam periode waktu tertentu. Yang kedua, menjadi alat bantu untuk mengukur dan menganalisa perkembangan perusahaan, dan sebagai tolak ukur laporan laba rugi juga dapat memacu kinerja perusahaan, sehingga perusahaan ini dapat bersaing dengan pesaing besar. Yang ketiga, untuk dijadikan bahan evaluasi keuangan dan kinerja perusahaan. Nah, melalui laporan laba rugi dapat melihat peningkatan pendapatan atau kerugian yang didapat oleh perusahaan. Dalam melakukan evaluasi, kita dapat meminimalkan risiko kerugian. Yang keempat, menjadi alat bantu dalam menganalisa strategi perusahaan dalam menjalankan operasionalnya. Perusahaan pasti memiliki satu strategi khusus untuk mengetahui berhasil atau tidaknya strategi, maka dapat dilihat dari beberapa hal. Contohnya ini dengan membuat laporan laba rugi. Apakah strategi yang dipilih sudah sesuai menghasilkan pendapatan yang maksimal setiap bulannya atau malah sebaliknya. Selanjutnya ini ada komponen utama dari laporan laba rugi. Yang pertama ada revenue atau pendapatan. Ini adalah peningkatan aktiva atau arus masuk perusahaan yang dihasilkan dari kegiatan operasional nilai pendapatan. Diperoleh dari total pendapatan perusahaan dikurangi potongan harga atau diskon fitur dan tunjangan lainnya. Yang kedua ada expense atau beban, yaitu arus keluar atau pemakaian aktiva atau munculnya realitas dalam suatu periode tertentu dikarenakan pengiriman atau produksi. Yang ketiga ada profit atau keuntungan, yaitu peningkatan ekuitas karena terjadi transaksi perusahaan atau dihasilkan dari pendapatan atau investasi dari pemilik perusahaan. Yang keempat ada loss atau kerugian, yaitu penurunan ekuitas yang disebabkan adanya transaksi yang dilakukan perusahaan atau akibat dari beban dan pendistribusian kepada pemilik perusahaan. Selanjutnya, berikutnya ada contoh laporan laba rugi komprehensif dari PT AC Hardware. Di sini kami mengambil laporan tahunan tahun 2021 dibandingkan dengan laporan tahun 2020. Dapat kita lihat di sini ada penjualan dikurangi harga pokok penjualan menghasilkan laba kotor. Lalu pada laba per saham dapat dilihat PT AC Hardware ini sudah sesuai dengan PSAK 1 karena PT AC Hardware ini sudah memenuhi syarat-syarat dari PSAK 1. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada laporan perubahan ekuitas, yaitu suatu laporan keuangan yang biasanya dibuat oleh sebuah perusahaan yang menunjukkan ekuitas atau perubahan jumlah pemilik perusahaan yang bersangkutan berdasarkan prinsip pengukuran tertentu. Selanjutnya ada tujuannya itu untuk dapat melengkapi pengungkapan perubahan dari modal yang terjadi pada perusahaan dalam periode akuntansi yang bersangkutan. Lalu ada komponen. Yang pertama ada laba atau rugi, yang kedua pendapatan komprehensif, yang ketiga cadangan umum, yang keempat distribusi dividen, yang kelima setoran modal dari kepentingan non-pengendalian, yang ke-7 ada pelaksanaan opsi saham, yang ke-8 ada perubahan kepentingan non-pengendalian terhadap entitas anak, dan yang terakhir transaksi ekuitas lainnya. Setiap perusahaan memiliki pencatatan yang berbeda-beda.
Perlu dicatat bahwa komponen yang disebutkan di atas tidak semuanya perusahaan memakai ini semua. Ada beberapa perusahaan yang memakai beberapa saja, jadi komponen yang tadi disebutkan itu tidak mutlak harus masuk ke dalam laporan ini. Selanjutnya adalah laporan perubahan ekuitas. Laporan posisi keuangan S1R Indonesia tahun penyajian 31 Desember 2018. Ini adalah contoh laporan perubahan ekuitas. Di dalamnya itu ada posisi ekuitas dan penyesuaian. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, kita masuk ke topik yang terakhir, yaitu laporan arus kas. Nah, laporan arus kas ini yaitu bagian dari laporan keuangan suatu perusahaan yang dihasilkan pada suatu periode akuntansi yang menunjukkan aliran masuk dan keluarnya uang perusahaan. Jadi, laporan arus kas ini harus ada di setiap perusahaan, maupun itu dagang ataupun jasa. Kenapa? Karena laporan arus kas ini menunjukkan bahwa suatu perusahaan ini berkembang, bergerak atau tidak. Gitu. Dengan adanya laporan arus kas ini, jadi memberikan informasi adanya bahwa aktivitas dari perusahaan, operasi dari perusahaan, investasi dan pendanaan dari perusahaan, dan lain-lain. Next. Nah, laporan arus kas perusahaan ini mempunyai tujuan, yaitu untuk menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi di suatu perusahaan. Laporan arus kas juga berfungsi bagi pihak eksternal perusahaan. Contohnya kayak investor, kreditor. Investor kan pasti tentunya menanam saham di perusahaan kita, atau kreditor kayak ngasih pinjaman modal ke perusahaan kita. Selain itu juga ada banyak manfaat lain, kayak seperti kemampuan entitas untuk membayar dividen dan kewajiban. Lalu kemampuan entitas dalam mendapatkan arus kas. Dan yang paling penting itu perbedaan antara angka laba bersih dan kas bersih. Selanjutnya. Nah, yang terakhir yaitu komponen arus kas. Komponen arus kas ini ada 3. Yang pertama, aktivasi operasi. Kedua, aktivasi investasi. Dan yang ketiga, aktivasi pendanaan. Masing-masing ini punya nilainya tersendiri. Operating activities yaitu kegiatan operasional perusahaan yang dapat diperoleh dengan memasukkan nilai dari pengaruh kas pada transaksi. Contohnya seperti penjualan barang atau jasa dari pelanggan, pembelian persediaan, dan lain-lain. Nah, kalau yang kedua, aktivitas investasi, itu berkaitan dengan aktivitas arus kas yang dihasilkan dari penjualan atau kegiatan memasukkan nilai dari transaksi yang mempengaruhi kas atau bank untuk kegiatan investasi pada aset yang umurnya diperkirakan lebih dari 1 tahun. Contohnya ini kayak pembelian atau penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan lainnya. Dan yang terakhir yaitu aktivitas pendanaan, yaitu merupakan aktivitas kas yang berasal dari penambahan modal perusahaan. Ini sih contohnya lebih ke kayak prive atau penyetoran modal awal, utang bank, obligasi, penerbitan saham, dan lain-lain. Selanjutnya. Ya, berikut presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kekurangannya mohon maaf. Terima kasih telah menonton.